Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin pempek ikan premium. Satu resep jadi dua model pempek, yaitu pempek lenjer dan keriting. Dengan tekstur pempek yang lembut, kenyal dan tidak alot. Makannya ditambah dengan cukup pempek dan potongan timun, pasti bikin lagi. Mau tahu gimana cara aku membuatnya? Tapi sebelum ke tutorialnya, boleh diklik dulu untuk tombol lonceng dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu Pertama di gratis. sini aku siapkan daging ikan giling. Ini aku menggunakan ikan kakap. Ikan kakap giling ini aku beli di online shop. Aku beli ikan kakap giling yang jenis super ya. Daging ikan gilingnya ini masih dalam keadaan dingin. Daging ikannya aku remet-remet seperti ini hingga halus. Setelah daging ikannya halus, kemudian aku tambahkan air es. Air es yang aku gunakan ini sebanyak 250 ml. Jadi penggunaan airnya setengah dari berat daging ikan yang kita gunakan. Untuk airnya itu dimasukkan secara bertahap sambil ikannya kita aduk-aduk. Kemudian lanjut aku masukkan lagi sisa air dan terus diaduk hingga ikan dan airnya tercampur dengan rata. Setelah air dan ikannya tercampur rata, kemudian aku tambahkan 2 butir telur ukuran sedang. Ini langsung aja dimasukin semuanya. Dan lanjut aduk lagi hingga telurnya tercampur rata dengan daging ikannya. Kemudian lanjut di sini aku mau menambahkan bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh dan micin sebanyak 1 sendok teh. Ini langsung aja dimasukkan semuanya. Masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian di sini aku menambahkan minyak goreng. Ini sebanyak 30 ml atau sekitar 3 sendok makan. Fungsinya minyak goreng di sini agar adonannya itu lebih lembut dan gampang untuk dibentuk. Aduk lagi hingga daging ikan dan bumbunya tercampur dengan rata. Setelah bumbu dan ikannya tercampur rata, kemudian di sini yang terakhir aku menambahkan garam sebanyak 17 gram atau sekitar 3 sendok teh. Untuk penambahan garamnya dimasukkan pada tahap terakhir karena setelah garam ini masuk, adonannya akan menjadi lebih mengental. Jadi wajib banget untuk penambahan garamnya itu dimasukkan pada tahap yang terakhir. Setelah garam masuk, ini harus diaduk secara cepat adonannya sampai adonan ini mengental. Setelah adonannya agak mengental seperti ini, kemudian aku mau menambah tepung tapioka. Di sini aku sediakan tepung tapioka sebanyak 400 gram ya. Untuk tepung tapiokanya ini aku masukkan secara bertahap ya. Kemudian lanjut diaduk lagi tepung tapioka dan adonan ikannya ini hingga tercampur dengan rata. Aku mengaduknya hanya sampai tercampur rata saja, ini tidak aku uleni. Karena kalau diuleni seperti menguleni donat itu pempeknya nantinya akan menjadi keras ya. Ini aduk sampai tercampur dengan rata saja. Kemudian lanjut dimasukkan lagi sisa tepung tapioka yang sudah disediakan. Nah, ini jadi semua tepung tapioka ini aku masukkan semuanya ya. Penggunaan tepung tapioka sekitar 400 gram. Untuk resep lengkapnya itu sudah aku catat di description box ya. Dan ini lanjut lagi diaduk lagi hingga tercampur dengan rata. Ingat ya, hanya sampai tercampur rata saja, tidak perlu diuleni seperti menguleni donat. Rapikan pinggirannya agar tidak ada tepung sagu yang masih tersisa. Dan untuk konsistensinya itu seperti ini ya. Untuk teksturnya itu memang masih lengket, tapi nanti saat membentuk bisa diolesi di tangan untuk tepung sagunya. Oke, sekarang lanjut untuk ke proses pembentukannya. Pada proses pembentukannya itu kita siapkan tepung sagu dan ini aku ambil adonan pempeknya. Untuk adonan pempeknya itu aku gunakan sebanyak 50 gram. Ini aku masukkan adonan pempeknya ke dalam sagu. Fungsi sagu di sini adalah agar adonannya itu tidak lengket
lengket ya. Dan ini aku mau bikin untuk pempek lenjer. Untuk membentuknya kita bisa menggunakan talenan seperti ini, lalu dipulung hingga memanjang seperti ini. Nah, seperti ini ya caranya. Untuk bagian pinggirnya bisa kita rapikan dengan cara seperti ini, kemudian dipulung lagi. Untuk ukurannya sesuai dengan selera. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Setelah adonan sudah dibentuk lenjer semuanya, ini kemudian lanjut aku mau membentuk adonan menjadi pempek keriting. Adonan aku taruh ke dalam plastik segitiga. Nah, ini untuk bagian ujungnya itu sudah aku potong sedikit saja. Nah, seperti ini bolongannya. Dan ini aku sediakan piring kecil, ini melamine. Untuk di bagian atasnya itu sudah aku taburi tepung sagu ya. Nah, kemudian aku bentuknya seperti ini, melingkar-melingkar seperti ini, atau bisa dibentuk sesuai dengan selera. Nah, ini seperti ini ya cara untuk membentuk pempek keriting tanpa menggunakan alat. Dibuat melingkar, agak ditekan dan jangan sampai putus. Dibentuk sampai sesuai dengan besaran yang diinginkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya untuk pempek keritingnya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Kemudian lanjut untuk tahap perebusan pempeknya. Di sini aku tambahkan sedikit minyak goreng. Fungsinya agar adonan tidak saling menempel saat setelah air mendidih, kemudian masukkan adonan pempek yang sudah dibentuk. Langsung saja digulirkan dengan menggunakan bantuan spatula seperti ini. Agar bentuk adonan empek-empeknya itu tidak berubah ya. Jadi langsung digulirkan saja ke dalam air rebusan. Kemudian lanjut kita masukkan adonan pempek keriting. Nah, ini caranya seperti ini ya. Dengan menggunakan spatula langsung dicemplungkan ke dalam air mendidih. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai dan tunggu adonan empek-empek hingga mengapung. Dan ini untuk pempek keritingnya sudah mulai mengapung ya. Memang untuk adonan pempek keriting itu lebih cepat matang. Setelah adonan pempek keriting ini mengapung, itu jangan langsung diangkat ya. Tunggu hingga sekitar kurang lebih 3 menit untuk memastikan adonan di dalamnya itu benar-benar matang. Dan untuk pempek lenjer ini juga sudah mulai ada yang mengapung. Nah, ini adonan pempek lenjernya sudah mengapung semua. Namun seperti biasa jangan langsung diangkat agar memastikan di dalamnya itu sudah benar-benar matang. Biarkan pempek lenjernya direbus selama kurang lebih 5 menit lagi. Dan untuk adonan pempek keritingnya itu sudah bisa untuk diangkat ya. Dan seperti ini pempek keritingnya. Ini hasilnya. Dan kita bisa sisihkan. Dan untuk pempek lenjernya ini sudah mengapung, namun kita biarkan selama kurang lebih 5 menit untuk memastikan di bagian dalam pempek lenjer ini matang dengan sempurna. Dan ini sudah 5 menit. Pempek lenjernya juga sudah ringan, tandanya dia sudah gerak-gerak sendiri. Itu tandanya sudah matang. Kemudian bisa angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya. Untuk sebagian pempeknya ini sudah aku goreng. Aku gorengnya cuman beberapa saja ya, yang lenjer dan keriting satu-satu. Nah, untuk pempek lenjernya ini bagian dalamnya seperti ini. Ini sudah digoreng dan hasilnya lembut dan kenyal banget. Untuk pempek keritingnya itu seperti ini. Ditambah cuko dan timun sebagai pelengkapnya. Nah, ini aku mau cobain pempeknya. Aku cocol dengan cuko pempek. Oke, nah seperti ini. Untuk kuah cukonya juga kental ya. Nah, seperti ini. Nih aku coba, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini enak banget. Pempeknya kenyal, lembut. Dan untuk kuah cukonya itu manis, kental,
pedes. Dan aku mau tambahkan dengan potongan timun. Ditambah dengan potongan timun ini bikin makan pempeknya jadi semakin segar. Oke Besti, demikian video tutorial cara pembuatan pempek ikan lenjer dan pempek ikan kritik premium ala Dapur Pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.